Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai sumber-sumber sejarah. Pembahasan yang kami sampaikan mencangkup pengertian sumber sejarah, jenis-jenis berdasarkan terjadinya peristiwa, jenis berdasarkan bentuk, hingga fungsi dan kesimpulan. Selain itu, materi ini juga akan menunjukkan contoh nyata dari setiap jenis sumber, mulai dari sumber tertulis, lisan, audiovisual, hingga benda. Dengan begitu, pemahaman tentang sumber sejarah tidak hanya teori, tetapi juga terlihat penerapannya dalam kehidupan nyata. Pada slide kali ini, kita bisa melihat gambaran besar materi yang akan kita bahas. Pertama, kita mulai dengan pengertian sumber sejarah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis sumber sejarah, baik yang berdasarkan peristiwa maupun berdasarkan bentuknya. Setelah itu, kita masuk ke bagian fungsi sumber sejarah, dan di akhir ada kesimpulan supaya pembahasannya lengkap dan mudah dipahami. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengetahui, meneliti, dan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Sumber ini memberi informasi yang membantu sejarawan memahami apa yang terjadi, siapa pelakunya, serta bagaimana proses dan dampaknya. Jadi pada intinya sumber sejarah adalah bahan utama untuk mengetahui kejadian masa lalu. Dari bukti-bukti inilah kita tahu apa yang benar-benar terjadi dan bukan hanya perkiraan. Jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan peristiwa. A. Primer, sumber yang dibuat tepat pada saat peristiwa berlangsung, isinya masih murni, belum ditambah pendapat orang lain. Contoh, arsip pemerintahan, foto asli, catatan harian, surat pribadi, rekaman suara, dan benda peninggalan. B. Sekunder, sumber yang ditulis setelah peristiwa terjadi, biasanya dari hasil membaca atau mengolah sumber primer, mengandung pendapat, analisis, atau interpretasi penulis. Contoh, buku sejarah, artikel ilmiah, jurnal, penelitian, dan biografi. C. Tersier, sumber yang berisi ringkasan, komplikasi, atau daftar dari sumber primer dan sekunder, biasanya dipakai untuk mendapatkan gambaran awal. Contoh, ensiklopedia, kamus sejarah, bibliografi, dan indeks. Jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya diantaranya yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan sumber yang berasal dari berbagai bentuk tulisan yang dibuat pada masa lalu. Tulisan ini memberikan informasi langsung tentang peristiwa, tokoh, atau keadaan pada zamannya. Contoh, prasasti, naskah kuno, surat, laporan resmi, arsip, buku, dan koran lama. Kedua adalah sumber audiovisual, yaitu sumber yang berasal dari rekaman peristiwa dalam bentuk suara, gambar, atau kombinasi keduanya, yaitu audiovisual. Contohnya adalah film dokumenter, foto, atau rekaman audio. Ketiga yaitu sumber lisan, sumber yang diperoleh dari cerita atau penjelasan langsung dari orang yang mengalami, menyaksikan, atau mengetahui suatu peristiwa. Biasanya digunakan untuk melengkapi informat yang tidak tercatat dalam tulisan. Contohnya adalah wawancara saksi, cerita rakyat, legenda, atau tradisi lisan yang diwariskan. Sumber benda, sumber yang berupa benda fisik yang ditinggalkan oleh manusia masa lalu. Benda-benda ini dapat menunjukkan teknologi budaya, gaya hidup, dan perkembangan suatu masyarakat. Contoh, artefak, candi, perkakas, patung, perhiasan, bangunan bersejarah, dan lain-lain.
Jadi setiap jenis sumber sejarah memiliki fungsi yang berbeda, sehingga peneliti biasanya mengkombinasikan beberapa sumber untuk memperoleh gambaran peristiwa yang lebih utuh. Fungsi sumber sejarah yaitu merekonstruksi peristiwa masa lalu. Sumber sejarah membantu sejarawan menyusun kembali apa yang terjadi pada masa lalu secara lebih akurat, memulai dari waktu, tempat, pelaku, hingga proses kejadiannya, menghindari kesalahan interpretasi. Dengan sumber yang jelas, penafsiran sejarah tidak hanya berdasarkan opini, tetapi didukung data yang dapat diuji dan dibandingkan. Pembuktian kebenaran informasi. Sumber menjadi dasar untuk memastikan apakah suatu peristiwa yang benar terjadi dan mencegah munculnya cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Memberi pemahaman untuk masa kini dan masa depan. Informasi dari masa lalu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi agar kesalahan tidak terulang, serta sebagai pelajaran untuk merancang kebijakan atau pemikiran yang lebih baik. Kesimpulannya adalah sumber sejarah menjadi dasar utama dalam memahami dan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Melalui sumber primer, sekunder, dan tersier, sejarawan dapat memperoleh informasi yang akurat serta melihat peristiwa dari berbagai sudut. Bentuk sumber yang beragam, tulisan, lisan, dan material juga membantu melengkapi data yang tidak tercatat secara langsung. Pemanfaatan sumber yang tepat membuat penulisan sejarah lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sumber sejarah berperan penting dalam menjaga warisan budaya serta memberikan pelajaran berharga untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Ini adalah contoh sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis adalah bukti sejarah yang bentuknya lisan, misalnya teks proklamasi seperti di gambar. Dari tulisan seperti ini, kita bisa tahu isi peristiwa secara langsung dan detail. Sumber lisan adalah informasi sejarah yang didapat lewat wawancara atau cerita dari orang yang mengalami atau mengetahui peristiwa. Contohnya seperti wawancara tokoh sejarah di gambar. Berikut adalah contoh sumber audiovisual dan sumber benda. Yang di kiri ini termasuk sumber audiovisual. Sumber ini berupa rekaman suara atau video, contohnya rekaman peristiwa tertentu. Keunggulannya, kita bisa lihat dan mendengar bagaimana kejadian berlangsung secara langsung. Yang berada di sebelah kanan adalah sumber benda. Isinya bukti fisik seperti candi, artefak, atau peninggalan zaman dulu. Dari benda yang seperti ini, kita bisa mengetahui budaya, teknologi, dan kehidupan masyarakat pada zaman itu. Demikian penyampaian dari kami. Saya Muhammad Arifal Gafgarkana, absen 22 kelas 10E, dan teman saya Wisnu Prima Sanjaya, absen 34 kelas 10E. Kami berdua mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti penjelasan dari awal sampai akhir. Semoga materi mengenai sumber-sumber sejarah ini dapat membantu memahami pembelajaran dengan lebih jelas dan terstruktur.